Perkenalkan, nama saya Mianti dengan NIM 19650-023 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas mereview materi tentang teknik pengujian perangkat lunak. Nah, pertama saya akan membahas latar belakang. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya 30-40% dari total pekerjaan proyek. Untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujian biasa 3-5 X proyek biasa. Kemudian terminologi. Reliability, ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Sedangkan keluar, yaitu menyimpankan perilaku yang diamati dengan perilaku yang kehendaki. Kemudian error, yaitu keadaan di mana sistem berada pada suatu keadaan jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Fault, yaitu bug define, penyebab mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain atau coding. Selanjutnya, terminologi. Software reliability, keadaan perangkat lunak. Probabilitas sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Selanjutnya, definisi testing. Testing software adalah proses mengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Are we guiding the system right? Mendeteksi error, validasi apakah spesifikasi yang telah ditentukan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna sebenarnya. Are we guiding the right system? Kemudian proses testing. Di sini terdapat requirement, analisis proses, production specification proses, design proses, testing proses. Kemudian tujuan pengujian perangkat lunak, menentukan kesalahan sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji, membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas, dilakukan pengujian secara efektif dan efisien, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakan untuk tindakan preventif. Test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Tujuan pengujian perangkat lunak itu errors, requirement, conformance, performance, and indication of quality. Selanjutnya pengujian perangkat lunak with box methods, black box methods, dan methods. Selanjutnya pengujian pelaku. Sini terdapat developer dan independent tester. Selanjutnya prinsip pengujian itu harus bisa diacak hingga sampai ke kebutuhan customer, harus direncanakan sejak model dibuat, prinsip separator 8% error on converted, dan lingkup kecil menuju yang besar. Tidak bisa semua kemungkinan diuji dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Selanjutnya testability, yaitu kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya seperti operability, mudah digunakan, observability, mudah diamati, controllability, mudah dikendalikan, discontability, mudah diuraikan, simplicity, lingkup kecil semakin mudah diuji, stability, jarang berubah, understandability, mudah dipahami. Selanjutnya metode pengujian perangkat lunak. Structural white box, functional black box. Kemudian desain kasus pengujian, black box testing. Di sini terdapat 3, yaitu memastikan fungsional perangkat lunak berjalan, kesesuaian input dengan output, tidak memperhatikan proses login internal. Kemudian white box testing terdapat 2, yaitu pengamatan detail prosedur dan pengamati sampai level cabangan kondisi dan perulangan. Selanjutnya tingkatan testing. Di sini unit testing penulisan kode-kode program dalam satuan unit terkecil secara individual. Sistem testing, proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai spesifikasi.
Aktsentansi testing. Testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerima dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Test case. Test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaan dari test case ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk melakukan black box testing, untuk melakukan white box testing. Kemudian white box testing, metode basis path testing, memakai nodes flow graph. Ini terdapat screen, if, while, until, dan case. Kemudian structural white box, pengujian dengan memperhatikan mekanisme internal sistem, pengujian untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi semua komponen diuji. Selanjutnya kompleksitas kinematomatik, menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cangkupan seluruh program. Sini kita dapat flowchart A and flow graph B. Kontas with box testing, introduction of a graph yang ada integrate return action flow, tipe flow, dan tipe Avogadro. Selanjutnya metode pengujian black box perangkat lunak. Fungsional black box fokus pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi, membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Selanjutnya fungsional black box requirement input F1 output. Selanjutnya black box testing graph based objek 1, objek 2, objek 3, kemudian new file minus len, dokumen Windows, dan dokumen teks. Kemudian black box testing constellation practitioner. Nah, di sini contoh input npm dan selami terdapat 3, yaitu jika dikosongkan, jika diisi dengan format yang salah, jika diisi dengan npm yang benar. Selanjutnya black box testing analisis nilai batas, terdapat 4, yaitu pengujian untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. 2, pengujian nilai maksimal dan minimal. 3, menerapkan 1 dan 2 untuk output, menguji batas struktur dan data yang dipakai, misal ukuran array. Kemudian black box testing atau perbandingan, terdapat 2, yaitu spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Selanjutnya skenario pengujian khusus, terdapat 4, yaitu pengujian GUI, pengujian arsitektur klien dan server, pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, pengujian sistem waktu yang nyata. Selanjutnya aktivitas pengujian perangkat lunak 1. Di sini terdapat subsistem kode, unit test, sistem desain dokumen, requirement analisis dokumen, dan functional text user manual. Kemudian subsistem kode, terdapat unit test, integration test, functional text, dan functional sistem. Kemudian sistem kode terdapat unit text, integration text, dan functional text. Selanjutnya aktivitas pengujian perangkat lunak 2, terdapat global requirement, client understanding of requirement, kemudian user environment, requirement text, extension text, installation text. Selanjutnya strategi pengujian perangkat lunak. Strategi pengujian perangkat lunak atau Big Bang, pengujian perangkat lunak secara keseluruhan setelah seluruh komponen perangkat lunak selesai dibuat. Incremental, pengujian secara bertahap. Incremental, terdapat requirement specification, kemudian sistem testing, preliminary design, interaction testing, detailed testing, unit testing. Selanjutnya strategi pengujian perangkat lunak. Di sini terdapat
Tiga, yaitu pembahasan langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Dua, kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Dan tiga, meliputi perancangan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Selanjutnya, kaidah umum pengujian. Dimulai dari pengujian tingkah komponen menuju integrasi. Titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar tim independen. Testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap core kode hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Selanjutnya, langkah pengujian. Penerapan software testing step, yaitu requirement, desain, kode, dan testing direction, unit test, integration test, dan high order test. Selanjutnya, unit testing. Terdapat model interface local data structures, bordering, coordination, independent path, error handling path, dan terdapat test case. Kemudian integration testing, top down integration. Terdapat top down integration M1, M2, M3, dan M4. Kemudian M5, M6, dan M7 sampai dengan M8. Selanjutnya integration testing, bottom up integration. Bottom up integration terdapat MA, MB, D1, D2, dan D3. Kemudian cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Selanjutnya integration testing. Regression testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Next testing, test daily untuk proyek jenis krisis waktu. Selanjutnya, validation testing disebut sukses jika fungsi pengkalangan dapat diterima oleh customer atau berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Selanjutnya, sistem testing menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya recovery testing jika sistem failure, security testing jika terjadi serangan, sistem testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Selanjutnya, debugging memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing yang sukses. Kaidah dasar sebelum debug, apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain, apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.